Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah metodologi pembelajaran kelas R3L. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri kami masing-masing dengan saya sendiri Alia Laila. Saya Muhammad Solahuddin Alayubi. Saya Tarisa Nurul Ramadhani. Saya Sahla Nur Islami. Saya Naila Husna Maulidah. Saya Raffi Bakar. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman sekelompok akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian tentang media pembelajaran yang kami kembangkan dari kartu Uno menjadi sebuah kartu yang kita sebut adalah Rainbow of Feelings. Langsung aja nih kita praktekin ya teman-teman, check it out. Ada lagi. Kok ada apa? Iya. Nggak ada, lanjut. Pertanyaannya, hal apa yang membuatmu sedih akhir-akhir ini? Coba jelaskan. Yang membuat saya sedih akhir-akhir ini itu adalah jadi HP saya sempat kecebur air dan rusak, mati total, jadi datanya hilang. Terus kayak itu yang membuat saya sedih akhir-akhir ini. Pertanyaannya, ceritakan pengalamanmu ketika merasa takut terhadap sesuatu di sekolah atau di rumah dan bagaimana kamu menghadapi rasa takut itu. Rasa takut yang saya hadapi di rumah yaitu takut akan kemalingan lagi, dan cara menghadapi kemalingannya yaitu dengan merubah situasi rumah tersebut. Saya takut kalau misalkan saya ngeliat hantu. Saya tuh takut banget kalau sama hantu. Hal yang saya takut itu ketika saya merasa di dunia ini saya merasa sendiri. Takut, aku takut gagal, aku takut gak bisa bahagiain dan membanggakan orang tua. Kalau aku takut kalau misalnya di rumah ditinggal sendirian. Hal yang membuat bikin cemas kalau lagi maju presentasi. Hal yang membuat saya malu yaitu ketika saya salah masuk kelas. Hal yang membuat saya senang adalah ketika naik transportasi umum terus sepi. Kalau aku, hal yang membuat aku iri adalah ketika aku tidak bisa mendapatkan nilai yang tinggi seperti teman-temanku yang lain. Kalau aku, yang membuat aku iri adalah kayak misalnya kalau lihat teman-teman yang punya banyak organisasi. Kalau aku, yang membuat aku iri yaitu melihat teman-teman bisa semuanya gitu. Hal yang membuat saya senang adalah ketika saya me time. Apa momen yang paling menyenangkan yang pernah kamu alami dalam seminggu terakhir?
bagaimana perasaan itu mempengaruhi aktivitasmu. Oke, momen yang paling menyenangkan tuh baru banget kemarin aku ketemu temen aku yang udah hampir sebulan tuh slack gitu, udah nggak dekat, maksudnya ribut lah gitu. Terus perasaan itu mempengaruhi aktivitas, kayak sekarang kayak seneng banget gitu buat kumpul bareng sama teman-teman lagi gitu. Oke. Kalau aku, hal yang bikin aku senang tuh aku suka ke perpus, kayak ya untuk sekedar mencari suasana yang tenang atau ya untuk baca buku dan menghabiskan waktu di perpus tuh seru banget sih. Kalau aku yang membuat senang itu kemarin ketemu teman yang kuliah di luar kota, terus main-main bareng lagi. Hal yang membuat aku marah waktu itu pas mau UTS, catatan punya aku diambil temen tanpa izin dan langsung di fotokopi. Hal yang membuat saya marah yaitu ketika macet, ya kayak jalanan tuh kayak yang di depan ngapain sih gitu ya kan, kok lama banget, ternyata ada ini nggak lihat. Hal yang membuat saya nervous adalah ketika saat ingin presentasi. Aku, hal yang membuat aku nervous itu pada saat berhadapan dengan orang yang aku suka. Hal yang membuat cemas atau nervous kalau lagi ketemu dengan banyak orang. Menurut kamu bagaimana cara terbaik untuk mengelola kecemasan saat menghadapi tugas atau ujian yang sulit? Kalau menurut saya, ketika saya merasakan hal tersebut, ya saya harus tenang, harus menenangkan diri, berpikir jernih bagaimana bisa mengerjakan soal tersebut. Aku juga ada, jika seorang teman merasa takut, apa yang akan kamu lakukan untuk membantunya merasa lebih aman dan percaya diri? Mungkin pertama-tama aku bakal mencoba untuk membantu dia untuk menenangkan dirinya gitu, untuk dia mengontrol emosinya gitu, sampai dia merasa tenang, sampai dia merasa nggak ketakutan lagi gitu. Baru aku mencoba untuk memberikan dia ruang aman, ruang nyaman seperti itu. Baru kayak untuk bertanya ada apa sebenarnya, dan kalau aku bisa bantu, aku akan membantu sebisa aku seperti itu. Baik teman-teman, dari media pembelajaran kali ini yang sudah kita praktekkan tadi, kita dapat mengaplikasikannya di dalam kelas bersama siswa secara berkelompok. Kita dapat membagi siswa ke dalam masing-masing kelompok dan memberikannya kartu sebagai alat media pembelajaran bagi mereka. Nah, jadi selama permainan berlangsung, guru BK ini mengawasi siswa-siswa yang bermain. Dan bisa juga guru BK melakukan tindak lanjut jika dalam melakukan permainan menemukan siswa yang mengalami permasalahan yang cukup serius, bisa melakukan tindak lanjut untuk melakukan konseling individu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.